Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 28 Juli 2025, Pekan Biasa ke-17, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Madah. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang maha suci,
kami percaya padamu. Kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamulah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Mazmur 6. Sekarang hatiku gelisah. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku lemah. Sembuhkanlah aku sebab aku merana. Semangatku patah sama sekali. Masih berapa lamakah ya Tuhanku? Kembalilah ya Tuhan, bebaskanlah aku. Selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Sebab di alam maut tak seorang pun mengenangkan Dikau. Siapakah yang memuji Engkau di seberang kubur? Aku lesu karena merintih-rintih. Setiap malam tangisku membasahi tempat tidurku. Air mataku mencucuri ranjangku. Mataku pudar karena sedih. Hatiku lisu karena pedih kesepian. Enyala daripadaku, hai kamu kaum jahat. Sebab Tuhan mendengarkan jeritan tangisku. Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan meluluskan permohonanku. Biarlah semua musuhku diaibkan dan tersipu-sipu. Biarlah mereka disingkirkan ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Mazmur 9. Ia akan kembali mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, hendak mewartakan karyamu yang agung. Aku hendak bersukacita dan bergembira karena Engkau, hendak memuji namamu ya Allah yang maha tinggi. Bila musuhku terpukul mundur, dijatuhkan oleh murka-Mu, semoga Engkau membela perkara dan hakku. Tampillah, bertindaklah sebagai hakim yang adil. Hardiklah para bangsa, hancurkanlah orang jahat. Hapuskanlah nama mereka untuk selama-lamanya. Biar binasa para musuh, hancur selama-lamanya. Biar dikikis habis-habis dewa mereka, lenyap dari ingatan manusia. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ia bertakhta untuk menjatuhkan keputusan. Tuhanlah yang menghakimi dunia dengan adil, mengadili para bangsa dengan jujur. Tuhanlah pelindung bagi orang tertindas, pelindung pada waktu kesesakan. Semoga semua yang menjunjung tinggi namamu percaya padamu, sebab Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Aku akan mewartakan pujianmu di ambang kota Sion. Bermazmurlah bagi Tuhan yang merajai Sion. Wartakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa.
sebab ia memperhatikan orang yang berkabung. Ia menaruh minat kepada ratap tangis mereka. Ia tidak lupa akan jeritan orang yang tertindas. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsara yang ditimpakan musuh kepadaku. Tariklah aku dari ambang maut, agar aku mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion, dan bergembira atas kemenangan-Mu. Biar para bangsa terperosok ke dalam lubang yang mereka gali. Biar kakinya terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Semoga Tuhan termasyur karena keputusannya. Tapi orang jahat biar terpelanting oleh perbuatannya sendiri. Biar orang berdosa terjerumus ke alam maut. Biar musnah semua bangsa yang tidak menghiraukan Allah. Sebab bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya orang yang sengsara terlantar. Bangkitlah ya Tuhan, jangan sampai manusia menjadi sombong. Biarlah para bangsa diadili di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kendalikanlah mereka. Biar mereka mengakui bahwa mereka manusia belaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 10 ayat 1 sampai 13. Ketika Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu.
Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannyalah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-398. Berpendirian teguh bukanlah sekedar kukuh dalam pendirian, melainkan berpendirian teguh yang suci. Jangan lupa bahwa ada juga sikap memaksa yang suci. Jika demi menyelamatkan hidup seseorang, kita dapat dengan persetujuan semua orang memaksa dia untuk tidak bunuh diri, apakah kita tidak diizinkan untuk memaksa paksaan yang suci untuk menyelamatkan hidup? Dengan huruf H besar. Dari begitu banyak orang yang dengan bodoh berniat membunuh jiwa mereka. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa,
Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, kabulkanlah dengan rela permohonan umat-Mu, agar kami mengetahui apa yang harus kami lakukan dan sanggup melaksanakannya juga. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini. Selanjutnya, marilah saudara, kita bergabung lagi dalam ibadat bacaan esok hari.